wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram, para kiai, para asatid, khusus bila khusus yang sama-sama kita hormati, suriah kita yaitu Bapak Yai Haji Sri Mulyono dan juga yang sama-sama kita hormati suriah kita Yai Nur Hidayat Asari dan juga Ketua Tanfisiyah pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Setia Mekar yaitu Ustaz Idris dan juga segenap teman-teman semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu karena alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan serta dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keselamatan, Allah kabulkan segala doa-doa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan satu persatu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah dan barokah daripada suratul Fatihah yang kita khususkan yang pertama kali untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarga dan sahabatnya, dan yang kedua kita khususkan Al-Fatihah ini untuk kedua orang tua kita, sanak famili kita, handai tolan kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dan kita khususkan Al-Fatihah yang ketiga buat yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah harapan dan cita-cita kita senantiasa Allah kabulkan dan Allah lancarkan dalam sebuah maksud dan tujuan. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa naswarihi wa ashabihi. Allah yaqdi hajatin wa yaqdir da'watin wa yadkhul fitnatin fi hadhihi al-zaman wa naqsu khasatan mu'allaqatil kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Ali Al-Allamah Syekh Muhammad Hasim Asy'ari bi barakatihi wa syafa'atihi wa karamatihi wa du'aihi wa naqsu khasatan man hadara fi hadzal majlis. Quluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para asatidz, nah sekarang kita masuk kepada kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana kitab ini adalah pengarah langsung yang ada Mbah Hasim Asy'ari, dan alhamdulillah kebetulan kita sekarang ini pas masuk di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita wajib membaca kitab Mbah Hasim. Mudah-mudahan
senantiasa Allah turunkan karomahnya kepada kita semua. Kita masuk kepada muqaddimah dulu ya, biar enak bacanya, biar teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi ulumihi fi darain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang welas ing dalam dunia, Ar-Rahimi tur kang welas ing dalam dunia wal akhirah. Muqaddimatun ay hadza muqaddimatun utawi iki iku muqaddimah pendahuluan. Wa tamhidun dan pengantar. Wa tamhidun itu artinya pengantar. Jadi siapa sih yang menulis dari kitab ini, nanti kita akan baca. Hamdan muji ingsun kalawan muji temenan. Ini ada kalimat yang dibuang, tegasnya ahmaduhu hamdan. Hamdan muji ingsun kelawan muji temenan, wa tamuji dan ngagungaken ingsun kelawan ngagungaken temenan. Liman maring zat qala kang dawuh atau ngendikan sapa siman fi kitabihi ing dalam kitab siman al-mubini kang tertera. Jadi dengan memuji sesungguhnya saya memuji Allah dengan sebenar-benarnya pujian, dan saya mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wa huwa utawi man iku asdaqul qa'ilina, lebih bener-benernya pengucapan. Asdaqul qa'ilina, lebih benar-benarnya pengendikaan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwa utawi Gusti Allah allazi arsala kang utus sapa Gusti Allah rasulahu ing pira-pira rasule Gusti Allah bil huda kelawan gawa petunjuk, bil huda kelawan gawa pinuduh, wa dinil haq dan agama kang bener, liyudhhirahu terapun nyata menangakan sopo alladzi ing dinul haq ala dini ingatase sekabehane agama. Kalau mananya begitu saya. Ala dini ingatase sekabehane agama. Kullihi sekabehane agama. Ala dini ingatase agama, kullihi sekabehane agama atau saben-saben agama. Walau kariha dan lamun sengit sapa al musyrikuna, pira-pira wong kang musyrik. At-Taubah ayat 33. Nah ini muqaddimah. Sholatan nyuwunaken rahmat ta'zim kaula. Nah, sholatan kelawan nyuwunaken rahmat ta'zim kaula, wa tasliman lan nyuwunaken keselamatan ala sayyidina ingatase tuan kita, wa syafi'ina dan pemberi syafaat kita, wa wasilatina dan lantarannya kita dan wasilahnya kita, ila rabbina maring pangerannya kita, Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad. Al-Qa'ini kang dawu, Al-Qa'ini wong kang dawu,
amma ba'du anapun sawise basmalah hamdalah wassalawat fa inna asdaqal hadithi maka setuhune luwih bener-benernya cerita iku kitabullahi yaitu kitabnya Gusti Allah yaitu Al-Qur'an wa khairul huda wa khairul hadi dan sebagus-bagusnya petunjuk iku hadyu Muhammadin petunjuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri dan luwih ala-alane perkara wa syarrul umuri utawi luwih wa syarrul umuri utawi alane pira-pira perkara iku muhdatsatuha anyar-anyarne umur muhdatsatuha anyar-anyare umur wa kullu muhdatsatin utawi saben-saben perkara kang ana iku bid'atun perkara bid'ah wa kullu bid'atin utawi saben-saben perkara bid'ah iku dolalatun sesat wa kullu dolalatin utawi saben-saben kesesatan kesasar finnari ing dalam manjing neraka wa ala alihi dan ingatase pira-pira keluarganya Kanjeng Nabi wa ashabihi dan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa atsba'ihi dan pira-pira pengikuti Kanjeng Nabi sholatan kelawan sholawat wassalaman dan salam daimaini kang langgeng karo mutalazimaini kang tetep karo makhtala pak selagine gonta ganti makhtalafa selagine langgeng gonta-ganti apa al-lailu bengi wan nahari dan awan wa ba'du dan adapun sesudah basmalah hamdalah wassalawat. Nah, ini kan ada amma ba'du, ada wa ba'du, ini sama aja gitu. Kalimat ini bolehkah dibaca wa ba'da? Boleh saja, tetapi dibaca nasab ini tapi kurang masyhur. Tapi yang lebih roji itu dibacanya wa ba'du karena ada apa? Ada mudhafun ilaih yang terbuang. Wa ba'du ai mahma yakun fi syai'in. Nah, dia gitu. Jadi ada harfu syarat mahma yakun fi syai'in. Fahada maka utawi iki iku kitab jalilun kang agung yahtawi kang meliputi atau mengandung alal maqasidah ing atase pira-pira tujuan. Ini sebuah musorif makanya ala maqasid golongan an-najiyati kang bangsa selamat. Alladzina rupane firqah hum utawi alladzina iku ahlus sunnati yaitu ahlus sunnah wal jamaati dan jamaah. Radda nolak fihi ing dalem kitab sapa muallifuhu pengarangnya kitab ala dhalalati ing atase pira-pira kesesatan al-mubtadi'ina tur wong kang ahli gawe bid'ah al-kadibina tur wong kang goro-goro kabeh wa sarraha lan mertelaaken sapa muallif fihi ing dalam kitab syubhatil mulahidin
kesamarane wong kang nyimpang, abdallina kang kesasar-sasar kabeh. Fahuwa maka utawi kitab idzan ing dalem arikanane raddun fihi muallifu ala dhalalatil mubtadi'ah iku hujjatun hujjah wa burhanun dan dalil. Wa tawdihun dan keterangan wa bayanun dan penjelasan. Fihi iku ing dalam kitab lil muslimina maring wong kang muslim izzatun utawi kemuliaan wa karomatun dan iya kemuliaan. Jadi izzah wal karomah itu memiliki makna yang sama. Walahum dan maring lil muslimin fihi ing dalam kitab selamat wa salamatun dan ia selamat id haqqaqa karena nyataaken fihi ing dalam kitab sapa muallifuhu pengarangnya kitab al-aqaidah kang bangsa al-aqaidah ing pira-pira akidah as-sahihata kang sahih ala tariqati ahli sunnati ingatase tariqah atau jalannya ahli sunnah wal jamaati dan jamaah. Terus saja nanti keterangan. Wa ma'syarul muslimina utawi golongane wong kang muslim. Wa ma'syarul muslimina utawi golongane pira-pira wong kang muslim. Al yauma ing dalam dina iku asyadu banget apane hajatan hajatan ila dzalika maring mengkono-kono kita. Wa qad ikhtalata lan teman-teman nyampur fihim in dalam al muslimin opo al afadhilu pira-pira wong kang utama bil arazili kelawan pira-pira wong kang asor. Artinya sekarang itu sudah tercampur mana orang yang pandai, mana orang yang tidak pandai. Jadi udah nggak ketahuan. Artinya yang utama mana yang nggak utama ini udah sama-sama udah. Ini pembahasan menarik nanti. Wa iltabasa dan serupa alaihim ingatasi al muslimin opo al haqqu haq bil batili kelawan perkara kang batil. Sekarang antara perkara yang hak dan yang batil itu udah tercampur. Jadi sekarang itu lebih banyak sifatnya adalah syubhat gitu. Mana yang halal, mana yang haram itu udah gak jelas zaman sekarang. Makanya udah serupa. Wa tasaddara lan maju. Maksud saudara itu artinya mengeluarkan. Wa tasaddara dan mengeluarkan lil fatwa maring fatwa sapa kullu jahilin saben-saben wong kang bodoh. Tuh sekarang orang-orang yang bodoh ini sudah maju, sudah mengeluarkan yang namanya fatwa. Padahal mereka ini tidak mempunyai sebuah kompetensi dalam sebuah keilmuan di dalam agama, tetapi berani mengeluarkan sebuah fatwa. Ini dia, ini menarik. Mimman saking wong yak surukang sedikit, mimman saking wong yak surukang ringkes opo idrakuhu penemuan yang simak an fahmi kitabillahi ta'ala saking pahami kitab Gusti Allah ta'ala aliluhur Gusti Allah wa sunnatu rasulihi dan sunnahnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang itu sedikit orang yang memiliki sebuah pemahaman gitu tentang masalah Al-Quran maupun tentang masalah sunnah. Jadi sedikit banget. Faja'a maka teka opo al-kitabu kitab bil idahi kelawan nerangaken
wa tadqiqi, dan terperinci. Tadqiq itu artinya lembut. Kalau artinya dakik itu lembut, artinya sesuatu yang terperinci atau lembutnya sebuah bentuk permasalahan. Ba'idan hale adoh anitalbisi saking nganggo wa tazwikilan mahes-mahesi. Liyabta'adu berapa nyentang ngedohi sapa wong akeh an mawaqi'il jahli saking pira-pira gontune bane wong kang bodoh wa dolali dan wong kang kesasar. Wa yakunu dan ana sapa wong akeh iku muwaffiqina dan paringi pitulung fil aqwali ing dalam pira-pira ucapan wal af'ali dan pira-pira perbuatan. Artinya sekarang itu datanglah sebuah kitab, ya inilah maksudnya kitab sebuah risalah yang karangan daripada Mbah Hasyim ini yang banyak menjelaskan sesuatu hal-hal yang terperinci tentang bagaimana at-talbis wa tazwiki. Dan jangan sampai kita ini, supaya kita ini bisa menjauhi daripada berkumpul kepada orang-orang bodoh dan orang-orang yang kesasar gitu, arti kudu paham. Artinya jangan terlalu bukan jangan terlalu, artinya kita ini harus waspada diri gitu. Harus waspada di diri. Wa kaifala dan hale kayak apa orang, dan wa kaifala dan kayak dan apa, wa kaifala dan kayak apa orang, dan seperti apa tidak, dan bagaimana tidak kita, wa kaifala dan bagaimana tidak. Wa qad kana hale teman-teman ana sapa muallifuhu pengangita kita, muallifuhu pengarangnya kita iku al-alamatu, yaitu ala bangsa kang bangsa alime, kang banget alime, asyekhu kang bangsa syekh, rupana syekh Muhammad bin Hasyim Asy'ari, itu Mbah Hasyim Asy'ari rahimahu, moga-moga melasi ing Mbah Hasyim atau Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari sapa Allah taala haliduhu Gusti Allah min akabiri ulama'i Indonesia, saking setengah luwih gede atau saking setengah pembesar ulama Indonesia, wa min muassisi jam'iyyatin Nahdlatul Ulama, dan saking pendiri kumpulannya Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi jam'iyah itu adalah organisasi. Wahia adapun Jamiatin Nahdlatul Ulama iku jam'iyatun organisasi ma'rufatun kang terkenal bibuan tamassukihim kelawan kuate apa ini berpegangan gundalan bibuan tamassukihim kelawan kuate gundalane jam'iyah bisunnati khatamin nabiyina kelawan sunnahe pemungkase pira-pira nabi, wa syiddati i'timadihim dan banget-bangete cecekelane jam'iyah ala khittati aslafihim ingatase garis. Ala khittah itu bisa tujuan dasar. Jadi kalau ada bilang kita kembali kepada khittah, artinya khittah itu kembali kepada tujuan dasar. Jadi bisa di ala khittati aslafihim ingatase tujuan dasare ulama salaf, ulama-ulama terdahulu as-shalihin kang saleh-saleh kabeh. Jadi artinya bahwa Mbah Hasyim di sini adalah salah satu ulama terbesar yang ada di Indonesia, dan beliau ini adalah pendiri daripada organisasi Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini sudah terkenal bagaimana kuatnya berpegangan kepada sunnahnya Rasulullah, dan bagaimana dalam sebuah pegangan itu kuatnya banget-bangetnya berpegangan kepada tujuan
atau garis daripada ulama berpegang pada ulama-ulama terdahulu yang soleh-soleh. Tapi fajaza maka bala sapa Allah Ta'ala muallifahu ing pengarang kitab khairan ing kebagusan kafiran kang akeh wa ghafarolan ngampuni moga-moga ngampuni sapa Gusti Allah lahu maring muallif wali usulihi lan pira wong tuane muallif wa furu'ihi lan anak keturunane muallif innahu setuhune Gusti Allah iku kana ana sapa Gusti Allah iku ghaffaron zat kang ngampuni wa nafa'a dan mugi-mugi memberikan nafat aweh manfaat sapa Gusti Allah bihi kelawan muallif wa bi'ulumihi dan kelawan pira-pira ilmune muallif al muslimina ing wong kang muslim wa ja'ala dan misdadiaken sapa Gusti Allah amalahu ing amale muallif min ihya'i sunnati sayyidil mursalin saking murid-muridi sunnahe tuane para utusan-utusan kabeh. Ada ing iki ay afham, ada ing iki saya paham. Wa shalla dan mugi-mugi paringi sholawat sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atas tuan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi dan ing atas keluarganya Kanjeng Nabi wa sahbihi dan pira-pira sahbihi dan sahabat Kanjeng Nabi wa sallama dan mugi-mugi paringi salam keselamatan sapa Gusti Allah. Walhamdu utawi sakabehane puji kang patang perkara iku tetep lillahi maring kadue Gusti Allah Rabbil alamin kang mangerani alam kabeh. Tebu Ireng 1 Rajab 1418. Siapa yang nulis kata bahu Sibtul Muallif, kata bahu nulis iki kitab sapa Sibtul Muallifi cucué pengarang. Jadi yang nulis ini adalah masih cucunya daripada Hasyim. Siapa namanya? Muhammadun Isam Hafiz. Itu Muhammad Isam Hafiz. Nah ini dinamai. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sakabehane puji kang patang perkara iku tetep lillahi maring lillahi kadue Gusti Allah. Syukran kalawan syukur ala nawalihi ingatase pira-pira anugerahane Gusti Allah. Wassalatu utawi shalawat wassalamu dan salam iku tetap ala sayyidina ingatase tuan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya Kanjeng Nabi. Wa ba'du dan ing dalam sawise basmalah alhamdulillah wassalawat fahada maka utawi iki kitabun kitab auda'tu meletakkan sapa ingsun fihi ing dalam kitab syai'an ing suwiji-wiji min hadithil mauta saking hadise kematian wa asyratis sa'ati dan tanda-tanda kiamat wa syai'an dan sesuatu minal kalami saking ucapan ala bayani sunnati ing natase jelasaken sunnah wal bid'ati dan bid'ah wa syai'an dan sesuatu minal ahadithi saking pira-pira hadis biqasdin nasihati kelawan tujuane aweh nasihat wa ilallahi lan mari Gusti Allah al-karimi kang mulya amudu nyondongaken ingsun akfal ibtihari ing piro-piro epek-epekana doa. Ibtihal itu adalah maksudnya orang yang doa. Jadi menjulurkan tangannya untuk berdoa itu akfal ibtihal. Jadi
Amudu itu artinya mengangkat, memanjangkan seperti itu. Gitu. Akfal ibtihal yaitu dengan kufat akfun, efek-efekan apa efek-efekan lapak ya, efek-efekan. Kami itu semua apa itu ya pakai ayan fa'anyata aweh manfaat sapa Gusti Allah bihi kelawan kitab nafsi ing awake kaula wa amsali lan pira-pira sepadane kaula minal juhali saking pira-pira wong kang bodoh wa yaj'ala lan yen dadiaken sapa Gusti Allah amali ing amale kaula khalisan ing ikhlas atau murni liwajhil karimi karena arai liwajhi karena arai Gusti Allah al karimi kang mulia. Innahu setuhune Gusti Allah iku jawadun zat kang loman rahmufun turzat kang welas rahimun turzat kang kasih. Wa hadza utawi iki waktu wa hadza utawi iki iku awanu syuru'i piro-piro mangsane tumandang awanu syuru'i piro-piro mangsane tumandang fil maksudi ing dalem piro-piro maksud bi'aunil malaki kelawan pitulunge zat kang ratone al ma'budi kang den disembah. Artinya di dalam kitab ini diletakkanlah sesuatu yang berkaitan tentang hadis sebuah kematian. Artinya nanti di sini ada pembahasan tentang sebuah kematian. Artinya seperti membahas apakah sedekah itu sampai kepada orang yang meninggal atau tidak. Nah, itu akan dibahas. Kemudian juga tanda-tanda daripada hari kiamat. Gitu. Itu nanti ada di sini. Dan juga sesuatu kalam yang menjelaskan tentang perkara sunnah dan perkara bid'ah dijelaskan. Karena apa? Zaman sekarang orang itu gampang menjustifikasi bahwa apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Nanti akan menjadi sebuah kajian kita, sudut pandang kita, apakah bid'ah itu seperti itu, apakah ada yang bisa dipahami kembali tentang masalah bid'ah. Nah itu dia. Kemudian juga ada beberapa hadis tentang sebuah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Mbah Hasim. Dan di sini wa ilallahil karim amudu akfal ibtihal ayyan fa'bihi nafsi wa amthari minal juhal. Di mana di sini Mbah Hasim pun senantiasa memanjangkan atau mencondongkan, senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa memberikan sebuah manfaat. Allah memberikan manfaat pada kitab ini dan juga pada dunia. Dan orang-orang wa'amkan dan orang-orang yang seperti ini, artinya orang-orang yang mempertahankan sebuah bentuk tadi itu orang yang berpegang kepada sunnah gitu. Artinya kita pun didoakan di sini. Walaupun kita minal juhali, setengah daripada orang-orang yang bodoh. Artinya doa Mbah Hasim ini itu pun masuk kepada kita di NU, orang-orang yang artinya mempertahankan itu gitu. Jadi tidak gampang membid'ahkan orang, tidak gampang mengkafirkan orang gitu. Artinya ya dapat doa lah. Nah artinya kita mengkaji ini ya beginilah, dapat barokahnya daripada Mbah Hasim. Ini kayak saudara lama masih kacau ya. Kita aja ya, biar satu lembar aja, biar gampang. Ayo bari nyantai. Faslun utawi iki ku fasol swiji fi bayan sunnati indal mertelaken sunnah wal bid'ati dan bid'ah. As-sunnatu utawi lapas sunnah
bidomi kelawan dibaca doma sini, wa tasydidi dan ditasdidakan sini. Sunnah, as-sunnah. Kama kaya olehne barang kala ngucap sopo Abul Baqai, yaitu Abul Baqa fi kulliyatihi, ing dalam kitab kulliyahnya. Lughatan ing dalam bahasa iku at-tariqatu, jalan. Walau ghairu mardiyatin, walaupun dan senajan anane jalan orang yang diridhoakan. Jadi walau kana ghairu mardiyatin, dan senajan anane jalan itu ora dan ridho akan. Wa syar'an lan ing dalam syara'. Wa syar'an utawi lapan atau wa syar'an dan ing dalam sunnah pengertian syariat. Ada istilah syariat dan juga ada istilahnya epistemologi dan apa lagi itu? Ya, secara bahasa dan juga ada secara istilah bahasa. Kalau bahasa itu lughatan, wa syar'an dan secara istilah. Wa syar'an dan ing dalam istilah sunnah iku ismun innaran dit tariqati maring dalan al-mardiyati kang diridhoi, al-mardiyati kang den ridhoaken, al-maslukati kang den tempuh fid dini ing dalam jalan. Salakaha ngamba-ngamba atau nempuha ing tariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu atau diane Kanjeng Nabi. Mimman saking wa utawi man iku alimun wong kang alim fid dini ing dalam agama. Kaswahabati kaya pira-pira sahabat radhiyallahu moga-moga ngridhoi sapa Allah anhum saking sahabat. Artinya kalau secara istilah yang namanya sunnah adalah sebuah nama untuk jalan yang senantiasa diridhoi, yang ditempuh di dalam urusan agama, di mana Rasulullah pun menempuh jalan itu. Artinya jalan yang senantiasa diridhoi. Jadi apapun yang diridhoi, yang disukai itu adalah termasuk daripada sunnah. Tapi kalau secara bahasa lain lagi. Kalau secara bahasa adalah jalan, walaupun jalan itu bukan sesuatu yang diridhoi. Artinya udahlah, jalan mau diridhoi kagak itu namanya sunnah. Tetapi kalau secara istilahnya bahwa yang namanya sunnah itu adalah jalan yang diridhoi, yang pernah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun selain daripada Rasulullah. Siapa? Yaitu huwa alimul fiqh, adalah orang-orang yang alim di dalam masalah agama. Orang-orang yang alim di dalam masalah agama di sini katakan kaswahabati, yaitu seperti para sahabat. Liqaulihi karena daune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum tetap ingatase sila kami bisunnati kelawan sunnane ingsun wa sunnati khulafa'ir rasyidin, wa sunnati khulafa'i dan sunnane khulafa ar-rasyidin dan oleh pituduh kabeh min ba'di saking dalam sawise ingsun, wa urfan lan ing dalam cara ngarani. Nah sekarang secara hurufnya, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, artinya tetaplah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafai rasyidin min ba'di. Itu adalah sebuah bentuk perkataan Rasulullah. Artinya bahwa setelah Rasulullah ini ada orang-orang yang memang secara kapasitasnya memahami agama. Siapa? Yaitu para sahabat. Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang memang melihat apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada zaman sekarang itu banyak yang menyalahkan atau
menjelek-jelekan sahabat itu ya siap-siap aja. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang kualat. Ya seperti Syiah itu kan menjelek-jelekan siapa? Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Bahkan termasuk Siti Aisyah ini adalah termasuk daripada orang-orang yang dikutuk pada orang-orang Syiah. Artinya didoakan juga. Ya siap-siap aja. Wa urfan dan ing dalam cara ngarani kebiasaan. Wa urfan utawi, nah ini bisa dikatakan wa urfan itu berbentuk dzaraf. Tapi kalau bermaknanya ini bisa wa urfan utawi umume gitu. Ikuma barang wadhofa kang langgengi wadhofa kang langgengi alaihi ngatasena sapa al muqtadi wong kang dadi panutan. Nabiyan iku nabiyan nabi kana maka anak sapa al muqtadi awwaliyan atawa wali. Jadi boleh ini khobarnya didahulukan daripada isimnya kan, dari khobarnya kan kata. Jadi kana al muqtadi nabiyan awwaliyan. Nah seperti lafaz maf'ul boleh, maf'ul bih itu boleh dahulukan daripada fa'il. Kana nabiyan iku nabiyan nabi kana ana opo al muqtadi awwaliyan atawa wali. Artinya sunnah itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah dilakukan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang memang sudah menjadi panutan. Panutannya siapa? Yaitu Nabi dan juga para wali. Artinya wali di sini kan banyak artinya. Bisa wali yang memang yang memiliki karomah atau wali-wali yang ingin menjadi kekasihnya Allah. Gitu. Wa al-sini dan lafaz al-sin. Hah? Wa al-sunni. Hah? Was-sunni. Was-sunni utawi lafaz sunni iku mansubun dan nisbatakan ila sunnati maring sunnah. Was-sunni. Was-sunni utawi lafaz sunni iku mansubun dan nisbatakan ila sunnati maring sunnah. Jadi sunnah itu juga bisa dikatakan kaum sunni. Jadi kalau di daerah Timur Tengah itu bukan, kalau kita kan jelas bahasanya sunnah, tapi kalau di Timur Tengah itu sunni. Udhifa dan dibuang opo atta uta din nisbati karena dan nisbatakan. Wal bid'atu anapun utawi bid'ah kama kaya barang qala ngendika sapa Syekh Husain Zarukun rupana Syekh Zaruk fi Uddatul Muridi ing dalam kitab Uddatul Murid syar'an ing dalam syarak iku ihdatsu amrin, jadi khabar bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu yaitu iku ihdatsu amrin, nganyar-nganyare perkara fid dini ing dalam agama. Yushabbihu kang nyerupani opo ayyakuna ing nyentaanane amr minhu saking din. Opo ayyakuna nyentaana opo amr iku minhu saking ad-din walaysa lan orana opo amr iku minhu saking ad-din. Artinya bahwa yang namanya bid'ah itu adalah melakukan sesuatu hal yang baru, perkara-perkara baru di dalam agama, baik yang menyerupai yusyabbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu, baik yang ada dalam agama maupun yang tidak ada di dalam agama. Nah ini dipukul rata. Kalau Syekh Jaruk itu mendefinisikan bid'ah itu adalah membuat sesuatu yang baru dalam sebuah urusan perkara di dalam agama
baik yang menyerupai hal itu maupun yang tidak menyerupai, yang tidak ada dalam hal yang ada di dalam agama. Sawaun kana pada ugaan anak opo amrun iku tetep disuratin kelawan rupane au bil haqiqati atau kelawan hakikat. Nah sama aja, mau ada bentuknya maupun secara hakikatnya, udahlah yang gak pernah dilakukan Rasulullah, sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan, pokoknya itu bid'ah begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena daune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ahdatsa nganyar sapa siman fi amrina ing dalam urusan kita, hada rupane iki ma ing barang laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrina, fahuwa maka ada pun utawi ma iku raddun dan ditolak. Nah, ini sebagaimana berdasarkan Syekh Zaruk ini, berdasarkan sebuah hadis. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu hal yang baru dalam urusan kita, dan ma laisa minhu, dan sesuatu itu tidak ada yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, utawi daune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun, utawi lafaz wa kullu muhdatsatin bid'atun, wa kullu muhdatsatin, utawi saben-saben perkara kang anyar iku bid'atun bid'ah. Wa qad bayyana, dan teman-teman mertelakan atau jelasakan sopul ulama ulama rahimahum, moga-moga melasi ing ulama sapa Allah annal makna setuhune makna fil haditsaini ing dalam hadis roro al madhkuraini kang ditutur karone iku rajiun balik ditaghyiril hukmi, karena ngubahne hukum, bi'i'tiqadi ma kelawan nekadaken barang laisa kang ora ana apa ma iku biqurbatin kelawan ibadah, qurbatan ing ibadah, la mutlaqil ihdath, la mutlaqil ihdathi, ora mutlaqe perkara kang anyar. Nah, artinya wa kullu muhdatsatin bid'atun, dengan hadis sebelumnya para ulama sudah menjelaskan bahwa makna kedua hadis tersebut adalah kembali kepada sesuatu yang bisa merubah hukum gitu. Artinya kalau itu menimbulkan sebuah efek hukum, maka itu tidak diperbolehkan gitu. Kenapa? Bi'atiqadi ma laysa biqurba, karena sesuatu yang diyakini itu ma laysa biqurba, bukan sesuatu daripada ibadah gitu. Artinya kalau sesuatu yang mampu merubah sebuah bentuk hukum karena melakukan sesuatu yang baru, itu dikatakan raddun, ditolak, dan itu akan dikatakan yang namanya bid'ah. Arti kita idh qad tanawalathu, karena teman-teman perkoleh ing ma apa syariatu syariat bi usuliha kelawan pira-pira asal syariat, fayakunu maka ana upama iku raji'an, kembali ilaiha maring apa syariat, au bi furu'iha, atau kelawan cabang-cabang syariat, fayakunu maka ana upama iku qiyasan dan kiasan alaiha ingatase syariat. Qala wa mawazinuha thalathatun wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kang Idris untuk pembahasan PDKPNU. Nanti sambil nunggu besok banget. Tahu datangnya berapa tuh? Doa dulu Kang siapa? Hidayat. Hidayat. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sempurnakan majelis ini dengan pembacaan doa, dan juga kita berharap mudah-mudahan kegiatan PDPKPNU yang akan kita laksanakan berjalan lancar dari awal hingga akhir, sehingga kita berbekal satu lembaran pengesahan atau lembaran yang membuat kita tambah bergairah, bersemangat dalam menjadi jujur kepada ekor. Ala hadirin niyyah wa likulli ta'ala subhanahu hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم واعف عني كريم واعف عني يا رحيم. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة. اللهم صل عليه وعلى آله وبجاهه اصرف عنا كل مرض وألم ووجع وعلة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والشرك والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله موفق لأقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.